rekan saya, Novita Aryani, Ina Rahmafadila. kami akan menjelaskan tentang studi kasus analisis optimalisasi produksi dengan metode Simplex pada suatu perusahaan. Halo semua, di video kali ini kami akan membahas sebuah studi kasus menarik yang berjudul analisis optimalisasi produksi dengan menggunakan metode Simplex pada suatu perusahaan. Studi kasus ini akan membantu kita memahami cara menganalisis data penjualan menggunakan metode statistik secara lebih praktis dan aplikatif. Ini merupakan tabel dari studi kasus analisis optimalisasi produksi pada suatu perusahaan. Jadi di sini ada sumber daya, yaitu tenaga kerja, bahan baku, mesin. Jadi produknya ada televisi, kulkas, mesin cuci. Dan dengan batas maksimum seperti ini dan volume seperti ini. Dari tabel tersebut, kita mengubah persamaan ke bentuk standar dengan mengubah ketidaksetaraan menjadi persamaan. Dengan menambahkan variabel select, maka fungsi tujuan menjadi seperti ini. Z sama dengan 2x1 ditambah 3x2 ditambah x3 menjadi Z minus 2x1 minus 3x2 minus x3 minus x1 minus x2 minus x3 sama dengan 0. Dengan fungsi kendala x1 ditambah x2 ditambah x3 kurang dari 9 menjadi x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah x1 sama dengan 9. 2x1 ditambah 3x2 kurang dari 25 menjadi 2x1 ditambah 3x2 ditambah x2 sama dengan 25. x2 ditambah 2x3 kurang dari 10 menjadi x2 ditambah 2x3 ditambah x3 sama dengan 10. Maka x1, x2, dan x3 lebih dari 0. Setelah mengubah persamaan ke bentuk standar, kita menyusun persamaan dalam tabel. Ini merupakan formulasi awal tabel Simplex. Jadi di sini ada basis Z, S1, S2, dan S3. Maka nilai angka dari sini kita masukkan ke dalam tabel. Jadi Z-nya, mana Z-nya ada 1, kita tulisnya 1. X1-nya kita tulis ini 2. Lalu S2-nya kita tulis ini 3. X3-nya kita tulis ini 1. S1-nya 0. S2-nya 0. S3-nya juga 0. Dan S-nya 0. Kemudian karena Z-nya tidak ada, jadi kita tulisnya 0. Lalu X1-nya 1. X2-nya 1. X3-nya 1. S1-nya 1. S2-nya S2 dan S3 tidak ada dan nilai kanannya 9. Yang S2-nya tidak ada nilai Z-nya, maka kita 0. Lalu X1-nya 2, X2-nya 3, lalu X3 tidak ada, maka tulis 0. Lalu S1-nya tidak ada, S2-nya 1, S3-nya 0, dan nilai kanannya 25. Z-nya tidak ada lagi, kita tulis 0. Lalu X1-nya tidak ada, terus 0 juga. X2-nya 1, X3-nya 2, S1-nya tidak ada, S2-nya tidak ada juga, S3-nya 1, nilai kanannya 10. Jadi sebelum kita mencari nilai rasio, maka kita mencari kolom kunci terlebih dahulu menggunakan nilai dari variabel Z, yaitu dengan negatif paling tertinggi ada di negatif 3. Jadi ini adalah kolom kuncinya. Jadi cara menghitung rasio dengan cara nilai kanan dibagi kolom kunci. Kolom kuncinya yaitu X2. Jadi 0 dibagi minus 3 yaitu 0, 9 dibagi 1 itu 9, 25 dibagi 3 yaitu 8,3, 10 dibagi 1 itu 10. Jadi rasionya begini. Jadi setelah mendapatkan nilai rasio, kita menentukan baris kunci yaitu dengan cara hasil nilai rasio positif terkecil yaitu 8,3. Jadi baris kuncinya adalah di S. Dari tabel pertama ini kita sudah menemukan kolom kunci dan baris kunci. Selanjutnya kita membuat tabel kedua. Karena variabel X2 ini adalah variabel masuk dan S2 ini adalah variabel keluar, maka X2-nya kita taruh di sini dan kita lingkari saja biar lebih jelas. Selanjutnya kita menghitung X2. Caranya dengan membagi
baris kunci lama dengan elemen kunci. Jadi 0 dibagi 3 sama dengan 0, 2 dibagi 3 sama dengan 2/3, 3 dibagi 3 sama dengan 1, 0 dibagi 3 sama dengan 0, 0 dibagi 3 sama dengan 0, 1 dibagi 3 sama dengan 1/3, 0 dibagi 3 sama dengan 0, 25 dibagi 3 sama dengan 25/3. Setelah kita menghitung X2, selanjutnya kita menghitung baris Z dengan cara baris Z lama dikurang kolom kunci lama dikali baris baru. 1 dikurang minus 3 dikali 0 hasilnya 1. Minus 2 dikurang minus 3 dikali 2/3 hasilnya 0. Minus 3 dikurang minus 3 dikali 1 hasilnya 0. Minus 1 dikurang minus 3 dikali 0 hasilnya minus 1. 0 dikurang minus 3 dikali 0 hasilnya 0. 0 dikurang minus 3 dikali 1/3 hasilnya 1. 0 dikurang minus 3 dikali 0 hasilnya 0. 0 dikurang minus 3 dikali 25/3 hasilnya 25. Selanjutnya cara menghitung S1 dan S3 sama dengan cara menghitung Z. Sebelum mencari rasio, kita mencari kolom kunci. Dari baris Z yang paling kecil yaitu minus 1. Caranya NK dibagi minus 1 kolom kunci, hasilnya minus 25. Lalu bawahnya 2/3 dibagi 1 hasilnya 2/3. 25/3 dibagi 0 hasilnya tak hingga ke infinity. 5/3 dibagi 2 hasilnya 5/6. Selanjutnya kita menentukan baris kunci dengan cara kita mencari nilai positif terkecil dari rasio yaitu 2/3. Karena kita sudah menemukan kolom kunci baru dan baris baru, maka kita buat tabel selanjutnya. X3 ini adalah variabel masuk dan S1 ini adalah variabel keluar. X3 kita taruh ke tabel berikutnya, lalu kita lingkarin saja. Cara menghitung X3 adalah dengan baris lama dibagi dengan kolom kunci, yaitu 0 dibagi 1 sama dengan 0, 1/3 dibagi 1 sama dengan 1/3, 0 dibagi 1 sama dengan 0, 1 dibagi 1 sama dengan 1, 1 dibagi 1 sama dengan 1, minus 1/3 dibagi 1 sama dengan minus 1/3, 0 dibagi 1 sama dengan 0, 2/3 dibagi 1 sama dengan 2/3. Setelah menghitung S3, kita menghitung baris Z, yaitu dengan cara nilai lama baris Z dikurang dengan nilai kolom lama dikali dengan baris baru. 1 dikurang minus 1 dikali 0 hasilnya 1. 0 dikurang minus 1 dikali 1/3 hasilnya 1/3. 0 dikurangi 1 dikali 0 hasilnya 0. Minus 1 dikurang minus 1 dikali 1 hasilnya 0. 0 dikurang minus 1 dikali 1 hasilnya 1. 1 dikurang minus 1 dikali minus 1/3 hasilnya yaitu 2/3. 0 dikurang minus 1 dikali 0 hasilnya 0. 25 dikurang minus 1 dikali 2/3 hasilnya 77/3. Begitu pun selanjutnya menghitung X2 dan S3 sama dengan menghitung baris Z. Karena baris Z di sini sudah tidak ada negatif, maka pada studi kasus ini kita sudah mencapai solusi optimal. Jadi tidak perlu mencari nilai rasio lagi. Penjelasan dari kelompok 9, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.